memenuhi kebutuhan air bersih. Mereka harus jalan kaki ratusan meter menuju mata air di area pesawahan untuk mendapatkan air bersih. Tunggu, sebelum kita lanjut ke videonya, kalian tahu gak sih, sekitar 30 juta orang di Indonesia masih belum punya akses air bersih yang layak loh. Bahkan, menjelang World Water Forum 2024 disebutkan kalau akses air bersih di Indonesia masih belum merata, baru sekitar 20% masyarakat yang benar-benar terlayani. Padahal air bersih itu sumber kehidupan kan ya, hampir 70% aktivitas manusia itu bergantung pada air. Nah, salah satu solusi sederhana yang bisa kita lakukan adalah dengan membuat filter air sederhana sebagai langkah kecil untuk dampak yang besar. Siapkan 2 buah botol. Botol yang pertama kita gunting pada bagian atas dan botol yang kedua kita gunting pada bagian bawah. Lakukan langkah tersebut hingga seluruh botol habis digunakan. Setelah itu, kita membuat lubang pada bagian tutup botol yang berfungsi sebagai celah keluarnya air hasil penyaringan. Langkah selanjutnya, gunting kapas filter menjadi beberapa bagian, ada yang kecil-kecil, dan ada juga yang berukuran besar. Masukkan kapas ke dalam botol, lalu kita padatkan. Lapisan kedua, kita masukkan batu kerikil hias yang sudah dicuci bersih. Lapisan ketiga, kembali kita masukkan kapas filter. Lapisan selanjutnya atau lapisan keempat, kita masukkan pasir malang. Sekiranya pasir malang sudah cukup, selanjutnya kita masukkan pasir silika. Lapisan keenam, kita masukkan batu besar dan disesuaikan dengan ukuran botolnya. Lapisan ketujuh, kita masukkan batu kecil. Nah, jika dirasa sudah cukup, tahap selanjutnya kita masukkan batu tawas sebagai lapisan ke-8. Tahap terakhir, kita masukkan kapas filter yang sudah dipadatkan. Karena kita sudah melakukan trial and error sebelumnya, kita mendapatkan hasil yang maksimal ketika kita melakukan 3 percobaan filtrasi air. Oleh karena itu, kita harus membuat 3 kali proses yang sama dengan 3 botol yang berbeda. Supaya pemfilteran air bisa berjalan dengan efektif, maka kita memiliki ide untuk menyambungkannya beberapa botol tersebut menggunakan tali rafia. Nah, ini merupakan tahap opsional di mana kita menambahkan batu tawas dan juga kapas filter. Jadi deh pemfilteran air sederhananya, gampang banget kan? Selanjutnya, kita melakukan uji coba dengan memasukkan sampel air sungai yang sudah kita ambil di daerah Pasir Layung, Bandung. Waktu yang dibutuhkan sampai air ini habis turun ke bagian wadah, itu sekitar kurang lebih 4 menit ya. Jadi kurang lebih kita melakukan pemfilteran air ini selama 13 menit untuk 3 botol, dimana satu botolnya ini memerlukan waktu selama 4 menit. Nah, ini dia hasil dari air yang sudah dilakukan pemfilteran selama 3 kali. Selanjutnya, kita akan melakukan uji coba tes pH meter dan juga TDS-nya.
Jadi, berdasarkan uji coba, sampel air Sungai Pasir Layung menunjukkan bahwa air bersifat basa karena pH meter berada di angka 9,18. Sedangkan pada pemfilteran pertama, angka pH turun menjadi 8,75. Pemfilteran kedua kembali menurunkan pH menjadi 7,10, yang dimana angka tersebut sudah mendekati netral. Dan terakhir, pH berada di angka 6,98, di mana angka ini menunjukkan bahwa air yang kita gunakan sudah layak atau sudah berada di ranah netral. Hal ini merupakan pengaruh dari adanya tawas, yang bisa menurunkan pH air. Selanjutnya, untuk mengecek seberapa banyak larutan yang ada, kita menggunakan TDS, atau Total Dissolved Solid Matter. Nah, di sini kita bisa lihat kan bahwa sampel air Sungai Pasir Layung berada di angka 254 ppm dengan suhu 28,5 derajat Celcius, yang berarti air tersebut belum optimal. Kemudian setelah dilakukan pemfilteran, nilai TDS turun menjadi 193 ppm dengan suhu 28 derajat Celcius. Pada pemfilteran botol kedua, TDS kembali turun menjadi 154 ppm dengan suhu 28 derajat Celcius. Dan terakhir, pada botol ketiga, nilai TDS turun hingga mencapai angka 130 ppm dengan suhu 28 derajat Celcius, yang berarti air sudah sesuai dengan standar. Berdasarkan pengamatan mikroskopis sebelum filtrasi air, sungai mengandung alga filamen, rotifera, dan material detritus yang menunjukkan adanya pencemaran biologi serta tingginya bahan organik. Kondisi ini tentu berpotensi untuk mendukung pertumbuhan mikroorganisme patogen dan sesuai dengan hasil uji fisik dan kimia yang menunjukkan kekeruhan serta nilai TDS yang tinggi. Setelah proses filtrasi, organisme mikroskopis tersebut sudah tidak ditemukan, namun masih terdapat sedikit endapan yang diduga merupakan partikel halus atau sisa bahan organik yang belum tersaling sempurna.